Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa. Silakan dipimpin. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kau bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Coba sekarang kalian berdiri dulu semuanya. Harus dulu kalian. Berdiri dulu ya. Coba cek kerapihannya. Terus di sekitarnya coba dicek lagi ada sampah tidak? Meja ada sampah tidak? Bisa coba dicek. Bapak silakan dulu. Kalian kalau terima kasih Bapak harus senyum ya. Jadi kalau belajar itu jangan apa harus senyum. Nah ya setelah itu pembelajaran kali ini nanti saya akan membahas tentang apa perubahan undang-undang ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjutnya tapi sebelum itu kalian juga harus tahu tentang perubahan itu ada kaitannya sama kehidupan sehari-hari ya, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena perubahan itu sangat penting ya, apalagi kita punya cita-cita. Jadi kita harus juga melihat orang itu cuma untuk motivasi dan perubahan itu tercipta dari diri sendiri. Nah itu ya. Nah pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kali ini kalian atau teman-teman harus memahami dan bisa menganalisis ya, dari sebuah perubahan undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti saya akan menayangkan video, kalian simak baik-baik. Tahun kedua itu malam itu memprotes keras bahwa jangan sampai ubah undang-undang pakai dari 2002. Dan ternyata hari itu terjadi ubah undang-undang 2002. Undang-undang 2002 yang saya protes adalah hilangnya GBHR, garis besar haluan negara. Sehingga kebijakannya saat ini adalah per 5 tahun tergantung pemerintah. Bukan kebijakan berapa panjang yang siapapun pemerintahnya mengikuti garis besar tadi. Gitu, jangan 100 tahun Indonesia menjadi negara superpower misalnya gitu. Ini kita 5 tahun ngabisin anggaran saja. Itu perubahan pertama. Yang kedua hilangnya fraksi TNI Polri. Video tersebut apa yang kalian bisa ambil? Dan kira-kira ini kan ada kaitannya dengan perubahan dengan dampak undang-undang 1945 yang telah diubah. Kira-kira apa? Tio, ayo apa? Fit, ayo. Kenapa undang-undang berubah-ubah? Kenapa? Berdiri silakan. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan agar relevan masa ke masa. Jadi setiap masa itu pasti ada perubahan zaman Ya, dan UUD itu atau Undang-Undang Dasar 1945 itu agar sesuai dengan kondisi saat ini agar relevan, tidak ketinggalan zaman mungkin. Oke, tepuk tangan. Sebelumnya kita sudah menjelaskan, masih ingat tidak? Ayo Fred, masih ingat? Masih ingat pembelajaran sebelumnya membahas tentang Amandemen. tentang apa? Periodisasi. Kita akan dikaitkan dengan perubahan undang-undang Amandemen. Apa itu periodisasi? Pembagian waktu. Pembagian waktu itu apa lagi? Zaman. Itu kalian sudah tahu ya. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti di sana kalian akan tahu tentang perubahan-perubahan seperti apa setelah masa reformasi dan setelah undang-undang yang kemarin periodisasi. Oke, kita ke materi ya. Di sini kita akan membahas undang-undang atau perubahan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Terus di sini juga kita harus memahami dasar hukum tertinggi Indonesia dan perjalanan menuju sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan modern. Nah, nanti kita akan bahas ada beberapa perubahan yang dinamakan amandemen. Amandemen itu apa? Ada tahu? Penyempurnaan, apa lagi? Penambahan, ya. Meskipun ada penyempurnaan atau penambahan dari perubahan undang-undang, tapi tidak boleh mengubah ya undang-undang tersebut. Undang-Undang Negara Republik tahun 1945 bahwa di sini adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia yang menjadi pedoman dan penyelenggaraan negara. Tanpa undang-undang, kalau misalkan di Indonesia tanpa undang-undang bagaimana? Ayo, kacau. Terus apa lagi? Berantakan. Terus apa lagi? Demo di mana-mana. Tidak teratur. Nah itu ya, ini tujuannya dasar dari tahapan-tahapannya, atau bisa dibilang amandemen itu terjadi selama 4 kali ya, tahunnya yang berbeda. Nah gitu ya. Nah ini ada tahun 99 amandemen pertama, ada tahun 2000 amandemen kedua. Bawa buku paket. Wah, di sana kalian bisa lihat tentang amandemen. Biar kalian itu mandiri, kalian mencari informasi, mencari sumber bagaimana kalian nantinya lebih tahu tentang perubahan amandemen. Dari tahapan keempat ini bahwa ada tujuannya ya. Tujuannya yang pertama, amandemen pertama membatasi kekuasaan presiden agar tidak otoriter dan memperkuat demokrasi. Nah, kenapa? Yang paling lama memimpin di Indonesia siapa kira-kira? Soekarno apa Soeharto? Turun 1 tahun ada yang namanya amandemen kedua. Nah, tujuannya memperkuat perlindungan HAM dan otonomi daerah atau kekuasaan daerah HAM. Dan yang ketiga ada yang namanya amandemen 3, yaitu menata lembaga negara dan menetapkan pemilihan presiden secara langsung. Terus yang keempat dan terakhir, menyempurnakan sistem ketatanegaraan serta menguatkan lembaga negara dan NKRI. Ini kenapa dibuat untuk memperkuat ya, ini memperkuat perlindungan HAM, terus ada juga menata lembaga negara, membatasi kekuasaan. Setelah ini ada yang tanyakan tidak? Ada yang tanyakan? Apa? Diri. Yang dimaksud pemerintahan otoriter. Ada yang bisa menjawab nggak otoriter? Berdiri, silakan. Jadi intinya otoriter adalah berkuasa sendiri. Nah itu ya. Oke, tepuk tangan. Nanti saya akan bimbing. Kalian duduk berkelompok. Ya. Nanti saya akan ngasih LKPD-nya. Kalian kerjakan. Nanti di sana ada tujuan. Terus cara-cara mengerjakannya silakan. Duduk berkelompok silakan. Masih semangat? Gimana? Menurut Azhar semangat tuh, gaya Azhar gimana? Semangat. Oke, silakan. Kalau kalian sudah beres, kalian nanti presentasikan.
Menjelaskan poin ke-1 yaitu mengamati. Jelaskan poin kedua yaitu warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia. Nah, kesimpulan yang kami dapat adalah bahwa amandemen ini, perubahan ini merupakan upaya penting untuk menuju negara yang sejahtera dengan menambah atau menyempurnakan aturan mengikuti perkembangan zaman dan efektivitasnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sama. Kira-kira silakan dari kelompok masing-masing nilai untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok ini 1 sampai 10. 9, kenapa 9? Berdiri. Ayo. Nah, ini senyum berdiri. Saja senyum. Ayo, apa? Kenapa 9? Karena kurang keras suaranya. Nah, jadi dari materi kali itu kalian memahami ya, apa yang kalian analisis tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terus apa yang kalian tahu tentang perubahan amandemen terjadi 4 kali ya. Nah, di sini kalian memahami ya, mengevaluasi dari capaian tujuan pembelajaran bahwa kalian itu sudah tahu tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kira apa manfaatnya setelah kalian pembelajaran dan tahu tentang perubahan undang-undang? Apa manfaatnya? Silakan Asep. Kita menjadi lebih tahu mengenai perubahan amandemen. Nah, itu tepuk tangan. Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Amandemen itu adalah proses penyempurnaan agar sesuai atau relevan dengan masa sekarang. Karena mungkin banyak berubah-ubah karena dipengaruhi oleh pengaruh penjajah ataupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jadi itu bukan semata-mata perubahan, tapi itu adalah penyempurnaan agar negara itu bisa maju, aman dan sejahtera. Oke, tepuk tangan. Depan kita akan membahas tentang proses. Kan kalau sekarang perubahan, minggu depan tentang proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan kalian boleh ke tempatnya masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau ucapan yang menyinggung perasaan kalian. Kalian tetap semangat. Gimana pelajaran hari ini? Terima kasih. Sebelum mengakhiri, silakan berdoa dulu dipimpin. Silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.